Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Islami, program spesial edisi Ramadan dari Mantiga Kediri. Bersama saya, Zafira Nawal Fatina, dan telah hadir narasumber terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Rosyad, Sarjana Pendidikan Islam, yang akan menyampaikan kultum yang bertajuk Meningkatkan Iman dan Takwa di Bulan Ramadan. Langsung saja, mari kita simak pesan ilmu selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semuanya yang dimuliakan Allah. Halo para siswa, para santri, para murid Mantiga Kediri. Alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah berjumpa dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, kita sudah dikasih gembira. Kita harus gembira. Intinya adalah gembira. Biar sesuai dengan kurikulum kita. Berbasis cinta. Kita harus cinta sehingga dampaknya gembira. Oke, saya mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dalam puasa kita gali niat kita, terus bagaimana kita benar-benar bisa puasa atau mungkin bisa siam dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba alaikumussaum. Di sini akan saya sampaikan bahwa perbedaan saum dengan siam itu ada sedikit perbedaan, walaupun mungkin itu sinonim ya, atau muratif. Dua kata yang punya arti sama, namun ada perbedaan secara maknawi. Kalau hanya sekedar puasa atau sekedar siam, ini mungkin mempengaruhi dengan niat kita. Nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kenapa tidak nawaitu siyama ghadin sesuai dengan Quran kutiba alaikumusiyam. Ini tentu harus kita jelaskan. Puasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau mengikuti saum berarti kita harus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, baik batal secara pahala atau batal mengqodoi atau mengulang di waktu yang lain atau di bulan setelahnya Ramadan. Kalau siam ini lebih syar'i, artinya kita melakukan puasa menahan diri dari haus, dari lapar, dimulai dari keluarnya fajar sodik sampai ghurubus syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari, masuklah waktu maghrib. Kalau saum, artinya kalau saum ini adalah harus menahan diri dari ucapan-ucapan. Jadi kata saum sebetulnya di Al-Quran hanya sekali dikatakan Allah, yaitu surat Maryam. Kata saum ini artinya harus menahan tidak berbicara. Nah, ini artinya tidak berbicara dari hal-hal yang nafsu, hal-hal yang gosip dan lain-lainnya, hal-hal yang dosa tentunya. Tapi kalau siam, ini yang cukup dengan tidak makan, tidak minum, terus mulai dari fajar
Tentunya tidak menggauli istri, ini juga masuk. Tidak menggauli istrinya di siang hari, ini juga masuk. Membatalkan puasa, bahkan itu malah harus kena denda ya, bahasanya denda. Oke, itu perbedaannya. Maka dari perbedaan itu bisa kita tarik yang namanya saum ini lebih umum, lebih luas daripada siam. Berarti siam adalah bagian dari saum, karena saum mempunyai arti mencegah dari ucapan-ucapan kotor, jelek, ghibah, dan lain-lainnya. Tapi kalau siam ini memang yang penting tidak makan, tidak minum, tidak menuruti nafsunya, menggauli istri ini, sampai ghurubus syamsi. Oke, kita masuk selanjutnya. Bahwa dalam puasa ini akhir langsung tujuannya adalah untuk muttaqin, untuk menjadi orang yang bertakwa. Sementara saya sampaikan bahwa takwa itu di dalam kitab Shawi, Imam Shawi, kitab ini mengsarahi dari kitab yang kondang, yaitu kitab Tafsir Jalalain dari Imam Suyuti maupun Imam Mahali. Di dalam Shawi dikatakan tingkatan takwa itu ada dua. Ada ayat yang berkata, yang berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan yang satunya adalah ittaqullaha mastata'tum. Ini ada perbedaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih ini menunjukkan bertakwalah benar-benar takwa. Dari tafsir Shawi, benar-benar takwa itu ayyutu afala yu'so, ayyudukaru fala yunsa, ayyuskaru fala yukfar. Kalau sudah ingat Allah tidak boleh lupa. Kalau sudah bersyukur sama Allah tidak boleh ingkar. Kalau sudah syukur tidak boleh mengkufuri. Ini beratnya kalau dengan haqqa tuqatih. Dan yang kedua adalah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua semampumu. Ini alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan bahwa haqqa tuqatih termansuh oleh ayat yang mastata'tum ini. Zaman sahabat tidak ada yang kuat ini melakukan yang benar-benar takwa. Bayangkan kalau sudah ingat Allah tidak boleh lupa. Kita ingat sama Allah dan lupa itu banyak lupanya. Ini tingkatannya. Maka kita masih masuk kategori yang ittaqullaha mastata'tum. Oke, yang terakhir tentang bonus kalau kita melakukan puasa dengan baik. Satu, farhatan lis shaim an iftarihi wa liqa'i rabbih. Kita diberi kegembiraan yang luar biasa. Dua hal kegembiraan kalau kita puasa, yaitu ketika kita akan menghadap hidangan yang sudah tersiapkan untuk melakukan takjil. Tentunya takjil dulu, yang penting kita muftir, orang yang berbuka, nggak usah banyak-banyak, langsung kita jamaah sholat maghrib, setelah itu kita lanjutkan dan menunggu isya diteruskan taraweh tentunya. Oke, bonus dari puasa. Bonus-bonus dari puasa tadi, satu, walaupun bau mulut kita tidak enak, jangan khawatir, itu pasti akan dirubah lebih wangi daripada misik. Ini bonus-bonus orang berpuasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana azibi. Ini menunjukkan bahwa puasa ini untuk menuju Allah. Dan hasilnya adalah balasan Allah yang ada di diri kita. Usahakan Allah tidak lepas dari dada kita, dari hati kita. Jika Allah itu selalu hadir di hati kita, masih wallah selain Allah akan sami'na wa ata'na pada kita. Maka itu kunci. Inilah hasil semuanya jika kita benar-benar melakukan puasa dengan baik. Kita ikuti tata cara puasa yang benar, yang baik, dan kita amalkan semampunya tentunya. Kita jangan sampai
mampu tapi merasa tidak mampu, ini termasuk tidak manusia. Kita dalam memanusiakan manusia. Jadi kembalilah kepada dirimu, bahwa dirimu semuanya adalah ada kekuatan-kekuatan yang diberi Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, kita lakukan sholat taraweh, puasa dengan benar, kita biar dapat bonus yang terakhir, yaitu pintu surga Ar-Royan, selalu menunggu orang-orang yang berpuasa dengan benar, dengan baik, ikhlas, tulus. Itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf atas kesalahan, mohon maaf atas ketidaksiapan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum singkat pada episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Rosyad, Sarjana Pendidikan Islam, yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan dapat meningkatkan ibadah kita pada bulan suci ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode terbaru kami di channel Man3 Kediri. Saya Zafira Nawal Fatina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.